Oke, masih belum familiar dengan sintaknya. Sintak apa? ORM-nya atau sintak buat bikin CRUD-nya yang kayak tadi ya. Function-functionnya kayak gitu atau apanya. Oke, nggak apa-apa. Itu bisa learning by doing. Karena ya kalau misalkan baru pertama sih ya wajar kalau misalkan masih bingung. Cuma nanti juga akan terbiasa sih. Sebenarnya kalau misalkan kalian udah tahu, udah familiar di satu bahasa pemrograman, misal di ya katakanlah di Python ini dengan Flash itu udah cukup familiar dengan sintak-sintaknya, codingannya. Kalau misalkan kalian nanti pindah bahasa atau pindah framework, itu harusnya nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu apa namanya, eh, nggak terlalu buta banget lah terkait apa yang nanti akan kita belajar. Jadi sebenarnya antara pemrograman satu dengan yang lainnya tuh nggak beda jauh banget sih. Paling ya beda cara penulisan dikit-dikit doang sih, nggak akan sejauh gapnya nggak akan jauh banget. Misal eh, kayak apa namanya ORM, misal untuk ngebikin query select tapi select untuk satu data doang. Nah itu kalau saya tadi lihat tuh yang eh, pakai select by ID itu kan ada di akhirnya ada first gitu kan, dot first. Nah itu sebenarnya kalau misalkan kalian pernah belajar di Laravel itu juga sama query ORM-nya kayak gitu sama. Jadi harusnya nggak. Kalau misalkan kalian udah paham satu bahasa pemrograman aja sama frameworknya sepaket lah. Ketika kalian pindah ke bahasa yang lain itu harusnya bisa mengikuti sih. Jadi basic dasarnya kalian udah paham. Jadi makanya untuk di week ini kalian coba lebih difokusin lagi. Kalau misalkan ada yang masih belum ngerti, itu Kak Gio kalau saya lihat cara belajar, cara ngajarnya enak kok. Jadi maksudnya dia bisa bisa ngasih best practice, terus ngasih contoh codingannya juga, terus ngejelasinnya juga enak. Harusnya kalian bisa mengikuti. Kalau misalkan masih ada yang ketinggalan, tonton recordingnya itu harusnya oke. Nah, pertanyaan dari Tobias, untuk assignment ini sebenarnya sesuai dengan materi. Kalau materi ada front end-nya dikit sih, cuma sesuai dengan brief yang di sini itu sebenarnya lebih ke backend aja. Jadi goals-nya tuh nanti di API gitu. Jadi untuk intinya di assignment ini nggak ada front end-nya sih. Full di backend dan nanti output-nya API aja. Nanti kalau misalnya kalian mau bikin dokumen API-nya ya nggak apa-apa. Kalian tinggal bikin dokumen API-nya itu kan kalau misalkan pakai Postman yang waktu itu pernah saya kasih tahu, itu sebenarnya gampang banget untuk bikin dokumentasi pakai API. Yang mana kan kalian nanti ngetesnya kalau pakai Swagger kan butuh effort untuk bikin scriptnya dulu tuh untuk script YAML-nya untuk bisa dikonvert ke eh, apa yang satu lagi tuh saya lupa namanya. Kalau misalkan pakai Postman tuh jadi gampang, tinggal kalian bikin bikin requestnya aja. Habis itu nanti kalau misalkan udah beres semua, tinggal di convert aja ini view dokumentasi nanti
tinggal publish di dokumentasinya. Dan juga kalau misalkan mau di share collection-nya, kalian tinggal di share aja collection, nanti udah otomatis kalian, nah ini kan bisa collection, share collection, nanti kalau misalkan mau di sharing collection-nya, tinggal kalian share aja ininya, Postman collection. Kalau misalkan nanti di assignment-nya biar biar gampang gitu, dimasukin ke GitHub-nya juga harusnya nggak masalah sih. Nanti biar maksudnya saya pas ngetesnya juga udah tahu gitu apa aja sih API yang kalian buat. Dan sebenarnya kalau misalkan nggak perlu nggak nge-share collection, asalkan kalian nge-publish si dokumentasinya, harusnya udah aman sih. Kalian tinggal publish dokumentasi, terus tinggal di apa namanya, disematkan aja di readme-nya. Nanti kan itu udah dokumentasi dari si Postman API-nya kan. Atau misalkan kalian perlu mau ada effort banyak, ya kalian di deploy aja ke Google Cloud-nya. Itu nggak masalah, itu malah lebih bagus. Jadi nanti saya untuk ngetesnya bisa lewat public API yang udah kalian deploy gitu sih sebenarnya. Jadi intinya kalian hanya bikin API, nggak perlu ada front end-nya. Tapi oh ini saya bikin API ini cuma sehari udah beres, sisanya masih bisa ngerjain front end gitu. Itu nggak masalah kalau misalkan kalian ada waktu lebih buat ngerjain front end. Jadi malah lebih bagus juga sih gitu. Intinya untuk di assignment ini cukup di back end goals-nya tuh, output-nya tuh di API-nya aja. Nggak perlu ada view pakai HTML gitu. Ada pertanyaan dulu? Untuk Postman-nya kalian harusnya udah paham cara ngerjainnya, atau ada yang masih belum familiar dengan fitur-fitur yang ada di Postman. Kayak yang tadi Kak Gio perhatikan kan, dia nggak pakai JSON ya, dia pakai yang mana tadi? Dia pakai body, nggak ada di sini. Param, dia pakai apa tadi? Pom, pom param ya, tapi kok nggak ada di sini. Ini ya, intinya kalau yang tadi Kak Gio demoin itu kenapa pakai pom param, yaitu karena ada kalau misalkan case-nya untuk upload file, nah itu bisa pakai pom param. Tapi kalau misalkan pakai JSON itu kan nggak bisa tuh. Yang waktu itu sempat Ano bilang kan, gimana sih caranya untuk eh, apa namanya, nyimpen file di database itu. Nah, kalau untuk di database-nya itu sebenarnya kayak tadi kan, dia ngemasukin filenya tuh. Bentar, saya coba contoh. Tapi di sini nggak ada nggak ada ya, beda ya. Hmm, harusnya ada di sini form form param.
Beda dengan yang ini. Kalau ini kan dia key value deskripsi. Terus ada lagi form param. Nah, jadi di form param itu bisa pilih jenis filenya, jenis ininya pakai file dan terus dia bisa ngupload filenya. Nah, untuk si filenya itu sendiri dia akan nyimpan ke root folder. Tapi untuk si apa namanya, si naming alamat root foldernya itu akan disimpan di database-nya kayak gitu. Nah, untuk di assignment ini skill set yang perlu dipenuhin tuh ada dua. Jadi untuk yang minggu kemarin itu kan sebenarnya nggak masuk ke penilaian assignment ya. Jadi kemarin itu hanya lebih ke ngetes aja skill set kalian di query SQL tuh seperti apa. Nah, jadi untuk penilaian untuk modul 7-nya itu di assignment yang minggu ini, yang mana ada dua skill set. Yang pertama database connection, yang mana kalian mesti connect tuh antara project Flash yang udah kalian bikin dengan database-nya. Jadi kan kalau yang di week sebelumnya, di modul sebelumnya itu udah pakai Flash tuh, tapi datanya masih dummy kan, pakai pakai list. Nah, untuk yang di week ini itu udah pakai database connection. Makanya di sini ada skill set untuk database connection. Nah, yang skill set yang kedua itu ada Flash autentikasi, yang mana ini akan diajari di besok. Jadi ini kayak login login registernya sih. Login register terus ada role-nya. Eh, bisa kayak gimana nih, kan ada untuk admin role dia bisa ngepost, tapi kalau misalkan bukan admin harusnya nggak bisa ngepost kayak gitu sih. Lebih ke autentikasi login register sama custom role-nya. Jadi dia kalau misalkan role-nya apa bisa akses apa aja. Kalau misalkan dia role-nya sebagai apa hanya terbatas gitu aksesnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi RBAC, Role Based Access Control, kalau nggak salah. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait assignment-nya. So far so good. Terkait koneksi ke database-nya, misal kayak buat query select-nya apakah udah bisa semua atau masih ada yang belum. Dari assignment-nya dulu aja deh. Apakah masih ada yang perlu ditanyain? Ini kan dari available-nya, yang penting flash-nya bisa connect ke database. Yang mana fiturnya itu ada basic CRUD, read, read, update, delete aja nih untuk operation-nya. Kalau misalkan kayak get profile, get apa itu nggak perlu sih. Yang penting ada CRUD-nya aja, itu udah cukup. Terus yang kedua yang mesti kalian implement itu ada session based autentikasi pakai flash login kayak gitu. Ini flash JWT extend ini kayaknya nggak begitu sih. Tapi yang paling penting session based pakai flash login gitu. Nah, untuk setupnya kan kalian mesti nge-create database-nya di project kalian. Nah, ini sebenarnya nggak wajib di deploy karena ini ada berkaitan dengan database kan. Kalau misalkan kalian
deploy tapi database-nya belum ready kan sama aja bohong. Nanti di deployment-nya aplikasinya nggak akan jalan juga. Nah, jadi kalian coba di lokal dulu aja. Kalau misalkan semuanya udah selesai nih, udah running, nggak ada isu, nah baru kalian coba explore untuk deploy ke Google Cloud. Nah, di Google Cloud juga itu kan perlu ada settingan untuk bikin database-nya kan. Nah, yang mana sejauh ini belum ada mention gimana caranya nge-setting database di cloud-nya. Nah, mungkin kalian kalau misalkan mau deploy itu coba explore terkait gimana caranya ngedeploy dengan ada database connection-nya kayak gitu. Tapi untuk kalau misalkan kalian waktunya belum sempat, nah itu nggak apa-apa di lokal aja. Tapi kalian coba lebih ditekankan terkait dokumentasinya tuh, terkait dokumentasi API-nya itu kalian coba bikin. Jadi jangan sampai nanti pas saya ceknya bingung sendiri nih API-nya ada apa aja sih yang kalian udah bikin tuh gitu biar nanti nggak miss nih antara yang kalian udah bikin banyak tapi ketika saya cek ada yang kelewat kayak gitu. Nah, mungkin terkait dokumentasi, kalau pakai Postman API harusnya gampang. Tapi kalau misalkan pakai Swagger, itu ada effort untuk bikin script YAML-nya kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang kemarin terbiasa dengan Swagger, ya monggo aja dilanjutin pakai Swagger-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai Postman, ya itu oke. Karena kan di Postman juga udah bisa nge-generate dokumentasi yang mana itu juga udah cukup lengkap untuk apa namanya ngegambarin kalau kalian udah ngerjain si assignment di week ini kayak gitu. Nah, di sini kan ada implement database user data including username, email, role. Nah, ini kan ada role-nya juga. Jadi ada dua tipe nih, ada user dan admin. Terus ada password. Jadi ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, empat kolom minimalnya untuk di table user. Nah, terus ada implement untuk store review data, including deskripsi, email, dan rating. Kayak gitu, ratingnya between dari 1 sampai 5. Jadi ada dua table yang minimalnya. Nah, untuk Flash aplikasinya juga ini kurang lebih sama kayak di week lalu, cuma tinggal ditambahin SQL Alchemy-nya, terus koneksi MySQL-nya, MySQL Python-nya kan, settingnya seperti apa. Nah, ini juga harusnya masih kemarin belum begitu banyak di explore ya terkait Flash login. Terus kalian mesti bisa koneksiin tuh dari Flash-nya ke MySQL database koneksi gitu. Terus kalian mesti implement model creation yang mana model ini kan untuk restructuring tabel yang udah kalian bikin di Flash-nya. Kayak gitu. Jadi untuk mempermudah uh, bikin query ORM-nya itu harus pakai model. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin manual query ya nggak perlu bikin model sih. Cuma kan ini kita belajar MVC ya, model view controller. Jadi kalian mesti bikin si modelnya. Ini kan mesti di-define di dalam modelnya eh field-nya apa aja, terus apa namanya define file itu apakah dia string atau integer atau apa kayak gitu. Nah, ini kalian mesti bisa nge-paste datanya dari database.
terus bisa nge-display. Nah, ini nggak perlu ya di web page. Jadi yang penting kalian bisa nge-fetch datanya ketika di tes di Postman kayak gitu. Nah, terus ini session based authentication kan, pakai flash login, terus bisa apa namanya store informasi di sessionnya. Nah, dia bisa spesifik root berdasarkan user autentikasi, jadi berdasarkan si role-nya kayak gitu. Nah, untuk apa namanya list API-nya ada login, ada login get, ada login post. Ini untuk loginnya kan. Terus ada get review sama post review kayak gitu. Jadi ini minimal ada 4 untuk nge-get review-nya. Habis itu kalian bisa nge-post review-nya. Request body-nya kalau post ada deskripsi, string rating, dan integer. Gitu. Nah ini uh, additional infonya. Ekspektasi fungsionalnya, user harus bisa nge-fetch list of user. User bisa registrasi dengan menggunakan username, email, dan password. Terus ketika register user, bisa akses additional functionality, misal kayak untuk nge-get sama nge-postnya bisa diakses. Autorisasi usernya, kalau misalkan admin, dia bisa nge-create, update, delete, review data gitu. Tapi kalau misalkan user, dia bisa log out aplikasi gitu. Terus technical implementasinya kalian mesti ya flashnya harus keinstall. Terus yang pasti kalian harus database MySQL connection-nya harus bisa menggunakan si Alchemy model. Terus root protected berdasarkan user autentikasi statusnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk si assignment-nya. Mungkin ada yang perlu diklarifikasi dulu terkait assignment. Ada yang kurang jelas kah atau gimana? Ada yang mau ditanyain dulu. Nah, untuk assignment-nya itu seperti biasa di repo baru. Yang mana ini udah modul 7 kan. Nah, ini tinggal di create reponya aja. Nah, mungkin jadi catatan di sini tuh ada udah kebentuk folder readme test.py, terus ada folder testnya juga. Nah, yang mana tadi kan udah dimention sama Kak Gio ya, terkait ininya. Jadi sebenarnya di sini udah dibikin unit testnya sama Kak Gio untuk ngetes apakah codingan kalian tuh udah bener atau belum. Tapi kalau nggak salah ini nggak jadi parameter untuk penilaiannya sih. Maksudnya nanti ketika kalian kan untuk unit test ini ketika kalian nanti nge-push itu akan langsung nge-build kan di actionnya di sini nih. Nah ini kan kalau misalkan
nanti kalian nge-push terus nge-build dan di sini misal ada error atau pas semua itu bukan jadi parameter kalau misalkan assignment kalian udah pas atau fail gitu tergantung di sininya itu nggak jadi parameter sih. Jadi kalian boleh diabaikan aja terkait action di sini. Nanti misal kalau misalkan hasilnya tuh masih merah-merah atau hasilnya udah pas 100 itu kalian boleh dicuekin aja, nggak masalah. Jadi kalian fokus di assignment-nya aja sesuai dengan brief yang udah ada di sini gitu. Jadi ini nanti bisa di kalau misalkan si GitHub Action-nya bisa diabaikan aja gitu. Misalnya nanti siapa yang submit tapi dia masih merah dan di sini ada kelihatan nilainya berapa gitu. Itu sebenarnya nggak jadi penilaian nanti assignment-nya kalian akan dapat segitu gitu. Jadi boleh diabaikan aja. Itu untuk kebutuhan nanti gradingnya aja sih. Seperti itu. Jadi tetap ya untuk submitnya di repo yang udah di-switch dari si GitHub Classroom-nya. Nah, GitHub Classroom kayak gitu. Ada yang mau tanya dulu terkait materinya? Ada yang masih kebingungan? Ini kan terkait MVC arsitektur. Ada model view controller. Yang mana model itu pasti akan berhubungan erat dengan si database. Kalau controller, dia hanya akan nyambungin nih antara view request dari user dengan model atau data yang ada di sistem. Jadi yang akan ngatur flow-nya tuh dari sisi controller. Kayak gitu. Simpelnya sih kayak gitu. Untuk model dia lebih berhubungan erat dengan si database. Nah, ini kan contoh apa namanya penggunaan ORM dengan penggunaan SQL query manual kan. Nah, sebenarnya antara dua ini tuh ada keunggulan sama kekurangan sih. Jadi kalau misalkan ini keunggulannya tuh bisa dipakai ketika query-nya tuh udah lumayan rumit dan banyak kondisi, terus banyak join dengan table lain. Nah itu kalau misalkan pakai ORM itu agak agak pusing dan mungkin sulit dihandle ya. Kemarin sempat ada yang nanya juga. Kalau nggak salah, Tobias yang nanya tuh. Nah jadi kalau misalkan query-nya udah cukup rumit dan banyak kondisi, jadi lebih unggul pakai manual query kayak gini. Jadi kalau misalkan pakai ORM tuh agak ribet nih ininya apa namanya cara bikinnya. Tapi kalau pakai SQL biasa itu query manual malah lebih oke. Maksudnya hasilnya akan lebih tepat gitu datanya daripada pakai ORM. Itu keunggulannya. Tapi ada nih kelemahan dari si pakai query manual kayak gini. Dari sisi kelemahannya itu dari sisi security. Kalau misalnya pakai SQL manual kayak gini, itu lebih rentan untuk dibobol atau misal SQL injektornya akan lebih
gampang ke query kayak gini. Itu lebih ke security sih nanti, materi yang cukup advance. Jadi intinya kelemahannya itu ada di sisi security-nya. Pasti akan lebih mudah nih dibobol di SQL injector lah istilahnya kayak gitu. Nah, kalau kekurangan di sini kan kalau misalkan query-nya udah cukup rumit dan ribet, ini nggak susah nih pakai ORM, tapi keunggulannya dia lebih secure. Jadi nggak akan bisa nih pakai SQL injector kalau misalkan udah pakai ORM gitu. Jadi keunggulan kelemahannya ada ya di tiap masing-masing, tergantung base case by case aja. Iya, sebenarnya kebanyakan kalau misalkan ada ORM tapi ada yang pakai ORM, ada yang SQL manual query kayak gini. Jadi nggak semuanya nih full ORM gitu. Pasti ada salah satunya pakai query manual. Jadi tergantung kondisi sih, tergantung case-nya juga. Jadi mendingan di hybrid aja karena nggak nggak masalah ya terkait, maksudnya kalau misalkan udah pakai ORM itu nggak boleh pakai SQL manual gitu. Itu sebenarnya nggak sih, boleh. Jadi dicampur aja di hybrid. Nah, jadi case kalau misalkan case ini, oh ini query-nya simple dan bisa nih di-handle pakai ORM gitu ya, itu pakai ORM. Tapi kalau misalkan query-nya udah cukup ribet dan mungkin sulit di-handle pakai ORM ya, itu pakai query manual harusnya nggak masalah gitu. Jadi bisa di hybrid aja terkait penggunaannya. Nah ini untuk fetching datanya. Nah untuk ini kan lebih MVC itu lebih ke full stack ya. Jadi udah ada HTML view-nya, untuk view-nya ini kan udah pakai HTML view. Tapi kalau misalkan yang sekarang itu cukup di model controller sama mungkin nanti results-nya ke API. Oke, pertanyaan dari Tobias. Kalau melindungi SQL injector kalau misalkan query manual. Nah, sebenarnya itu ada caranya sih. Itu bukan pakai pakai kalau autentikasi kan lebih ke role base-nya ya. Tapi ini eh, handle-nya tuh kalau dulu kan saya pernah tuh di audit terkait aplikasi. Nah, ini yang mana banyak tuh isu di SQL injector. Nah, itu biasanya bisa dihandle dari sisi front end pakai regexes. Pakai regex juga bisa. Jadi untuk ngehandle misal kayak query-query, misal kayak ini nih, yang tadi. Nah, di sini kan sebenarnya kita bisa bisa manipulasi ya dari string string awal string gini ke akhir, itu sebenarnya kita bisa manipulasi dari insert data sebenarnya. Misal kalau misalkan ini kan baru insert intonya nggak ada parameter ya. Nah, sebenarnya yang jadi isu tuh nanti di parameter yang masuk. Jadi misal parameter yang masuk tuh kita bisa manipulasi. Karena kan ini kalau di SQL tuh kutip satu, kutip dua, dan kutip kutip apa ya namanya backtick itu akan sangat berpengaruh tuh ke query nantinya. Kalau misalkan pakai manual query kayak gini, itu akan sangat berpengaruh. Makanya untuk ngehandle-nya salah satu caranya pakai regex itu. Jadi untuk menghindari
karakter-karakter khusus yang nantinya akan masuk ke parameter query di sini gitu. Cara yang paling mudah di situ bisa pakai regek gitu. Jadi kita hanya nanti ketika masuk ke sini datanya udah bersih tuh, nggak ada apa karakter-karakter khusus. Ya, misal kayak kutip satu, kutip dua, kutip apa backtick gitu. Itu harusnya nggak akan masuk nanti kalau misalkan udah di handle sama si regeknya. Itu bisa di handle di sisi front end gitu. Jadi sih sebenarnya bisa bisa dari dua sisi sih. Lebih aman kalau mau lebih aman dan aman banget ya kalian bikinnya di dua layer di front end iya kalian handle di back end juga iya kalian handle. Iya, jadi harusnya kalau misalkan kalian bikin query manual kayak gini itu lebih diperhatiin lagi sih parameter yang akan masuk ke sini. Kan ini kalau di sini contohnya masih eh, ini ya masih langsung dimasukin di sini belum ada yang dari parameter. Nah, kalau misalkan yang dari parameter itu kalian mesti lebih perhatiin lagi tuh data yang masuk sini tuh kayak gimana. Nah, makanya perlu difilter pakai si regek itu. Biar nanti ketika masuk sini udah bener nih stringnya tuh nggak ada yang aneh-aneh kayak gitu. Itu cara yang paling mudah bisa pakai regek gitu. Ini untuk insertnya yang tadi juga ada dicontohin sama Kak Gio. Nah, untuk relationship kan ada beberapa. Ada one to one yang mana dia hanya bisa satu table relasinya dengan tabel yang lain itu hanya satu satu data. Jadi masing-masing punya satu. Ada juga one to many yang mana dia punya di tabel ini satu, tapi di tabel yang lainnya dia punya banyak data kayak gitu. Itu one to many. Ada juga many to many yang mana dia di satu tabel ini banyak dan di table yang lainnya juga dia punya banyak data kayak gitu. Nah, yang tadi dimention kan ada cascade. Jadi dia lebih ke behavior relasinya. Iya, ada simbolnya sih. Kalau one to one tuh kayak gimana, terus kalau one to many seperti apa, kalau many to many ini dari sisi arah panahnya sih nanti ketahuan. Cuma saya juga lupa sih. Ya, saya cari. ERD bantu mini simbol. Nah, gini contohnya. Mana tadi? Nah, ini kalau one dia relasinya kayak gini. Tapi kalau money dia akan bercabang tiga gini. Jadi kalau misalkan one to money berarti di table yang one-nya dia akan kayak gini panahnya. Tapi kalau yang many dia akan seperti ini. Kayak gitu. Misal contoh relasinya mana? Atau bisa juga pakai satu ke n. Ini kan one to many. Jadi kalau yang one-nya dia satu atau yang many-nya dia n.
Bisa juga kayak gitu. Nah, ini contohnya kan. Seperti ini nih. Many to one. Jadi kalau one dia simbolnya seperti ini. Kalau many kayak gini. Ini materi ERD sih. Lebih spesifik dari belajar database-nya. Jadi untuk belajar relasi. Kalau misalkan di kuliah kayaknya dapat sih materi ERD ini. ERD, terus flow map, terus apa ya, satu lagi. Saya lupa namanya. Ya, UML. Ya, ya, itu. Kalian kalau di kuliah informatika pasti belajar. Dapat materi ini. Nah, ini contohnya juga. One to many, one to many, one to many to one. Gitu. Ini kenapa kenapa belajar ini untuk ngedesain dulu sih, ngedesain skema database-nya tuh seperti apa gitu. Itu biasanya ini tuh dibikin pas di awal mau bikin project. Jadi kita perlu bikin nih desain database-nya tuh seperti apa, relasinya juga seperti apa, itu perlu kita desain di awal kayak gini. Enggak di pertengahan ketika udah bikin project, itu malah salah jalur. Jadi untuk ngemulai bikin project tuh ya yang pertama jabarin tuh apa namanya, si aplikasinya tuh flow-nya seperti apa, terus database-nya relasinya kayak gimana, desainnya kayak gimana. Nah, itu dijabarin. Ini lebih ke desain aplikasinya. Nah, baru setelah semuanya udah beres, barulah eksekusi dengan codingan gitu. Itu untuk materi yang relational, relationship database. Itu terkait materi database. Nah, untuk besok ini akan belajar terkait autentikasi. Mungkin ada yang mau ditanya dulu. Jadi untuk eh, di week ini ada dua skill set. Yang pertama database koneksi, yang kedua ada autentikasi flash. Untuk API-nya minimal ada empat endpoint ini, login sama review, login get, login post, ada review get sama review post. Jangan lupa nanti bikin dokumentasi API-nya, bisa pakai Postman atau mau pakai Swagger. Terus jangan lupa cantumin di README reponya. Nah, ini kan README-nya masih kosong nih. Kalian minimalnya tulislah atau jelasin dokumentasi API-nya kayak gimana. Boleh, mau bikin dokumentasi database-nya, misalnya kayak bikin kayak gini nih, boleh banget. Kalau misalkan mau bikin relational database-nya, mau aja nanti disertakan di sininya. Kalau di batch lalu ada yang rajin banget tuh sampai bikin flow map-nya, terus bikin ERD-nya juga, terus bikin UML-nya juga dia bikin tuh. Jadi kerajinan banget ini, ngebikin semua desainnya. Boleh, nggak ada larangan kalau mau bikin database dokumentasi. Misal kayak insert, query delete, query update, itu mau
masukin di sini ya nggak masalah. Malah lebih bagus dan lebih eh, terdokumentasikan gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Nah, ini contoh-contohnya hampir sama sih kayak yang di share Kagio terkait event model, terus ngepost itu gimana, nge-create seperti apa, nambahin user, update-nya seperti apa, delete tuh harus kayak gimana gitu. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Sejauh ini amankah dari materi dari assignment-nya, assignment untuk minggu ini sudah tergambarkan harus bikin seperti apa? Aman ya. Mungkin kalau aman dari saya itu aja sih. Paling nanti kalian bisa coba-coba lagi terkait apa yang udah di-share sama Kak Gio. Kalau misalkan perlu di rewatch lagi, boleh di rewatch. Harusnya untuk assignment-nya ini sesuai dengan apa yang dijelasin sama Kak Gio di kelas tadi, sama di besok sampai hari Kamis. Jadi kalian kalau misalkan follow apa yang udah dilakuin Kak Gio, harusnya assignment ini bisa kalian kerjaan dengan mudah kayak gitu. Kan terkait CRUD-nya itu tadi udah dijabarin juga. Terus besok akan belajar terkait flash autentikasi. Mungkin harusnya bisa tergambarkan juga nanti di hari besok dan Kamis. Terkait apa yang mesti dilakuin di assignment. Itu aja sih dari saya. Mungkin kalau misalkan ada yang perlu ditanya lagi nanti boleh langsung di chat aja atau di grup. Kalau misalkan perlu ada diskusi lagi, monggo diinfoin aja nanti mau di kapan. Gitu aja. Mungkin terakhir ada yang ditanya. Kalau nggak ada, kita bisa upload untuk sesi malam ini. Kalau misalkan nggak ada, boleh ketik tanggal hari ini. Oke, mantap. Terima kasih. Mungkin kita bisa conclude ya untuk sesi malam ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih Kak, selamat malam. Oke, thank you, thank you.